Halo sahabat-sahabat VTuber dan YouTuber sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya selalu berharap dan berdoa Anda sehat, Anda kuat dan sukses dalam mengerjakan apapun ya teman-teman ya. Teman-teman, kali ini saya akan menanggapi sebuah video ya. Ada seseorang yang juga menyebut-nyebut nama saya. Ah, Nanti kita dengarkan teman-teman ya. Ya, saya kan udah bilang saya akan meluruskan setiap orang mencoba menjelaskan atau menyebutkan saya atau membahas saya dari videonya, siapapun itu yang menyebut nama saya atau inisial saya, ya. Dan si Dirga ini, ya, sebenarnya saya nggak pernah lihat isi video dia, cuma di dalam grup itu uh, ada yang memberitahukan bahwa DHI juga disebut di dalam channel dia. Nah, ini menurut saya, ini orang ini kadang-kadang uh, tidak berpikir baru mengucapkan sesuatu ya. Dia ngomong seperti ini, teman. Coba kita dengarkan dulu ya, teman-teman ya. By the way, Chris Kop dan Dema Hendrik dan Ferry Kunya, lu bertiga banci kaleng lu, ya. Lu nggak punya nyali, lu bikin konten bertiga gitu, ya. Ya, sama kayak si Chris Kop tolol, sama kayak si Ferry Kunya tolol, kayak si DHI tolol, sama. Effendi tolol juga, Luis Ridwan tolol juga, sama itu orang-orang tolol itu yang main. Ya, segitu aja pesan dari gua, nggak usah banyak-banyak. Nah, Intinya, gue nah jadi tetap teman-teman, once. dia sampaikan bahwa si Dema Hendrik, Bro Chris dan si Ferry banci kaleng ya. Memang kenapa sih? Ada masalah ketika saya dengan teman-teman bikin konten bertiga? Lu pusing, ya? Nah, ini orang yang saya bilang kadang-kadang suka urusi urusan orang, iya kan? Nah, menurut saya, lalu di bagian video terakhir itu dia mengatakan bahwa tolol, ya, DHI tolol juga. Ya. Lu tahu dari mana, ya? Lu tahu dari mana DHI tolol? Apa dasar lu bilang DHI tolol? Nah, kalau saya, menurut pandangan saya, orang ini justru nggak tahu apakah DHI tolol atau dia yang tolol. Bayangkan teman-teman, masih ingat gak? Dulu membela-bela VTube, ya. Kemudian tiba-tiba mundur daripada VTube. Lalu marah-marah sendiri, mencoba mempengaruhi orang, menyatakan bahwa VTube begini, nggak tahu apa alasannya. Ya kan? Lalu sekarang nuntut VP, padahal dia udah resmi mundur dari VTube. Dulu membahas si Ubanan itu, dia bilang motivator gagal. Lalu si Ubanan juga balas dia katakan artis tidak terkenal ya, si Dadali ini. Sekarang gini, ya. Jadi sebenarnya siapa yang tolol? Saya mau bertanya, DHI yang tolol atau orang-orang seperti ini yang tolol? Saya kan beberapa kali disebut dari channel dia sebelum ini, video ini, tapi saya nggak pernah terlalu ini. Tapi kan udah menurut saya keterlaluan orang ini. Bahkan dalam video ini dia mengancam-ngancam. Saya nggak tahu apakah tujuannya ke Pak Louis atau kami. Karena di dalam videonya itu yang dia bahas itu adalah kalian-kalian semua. Jadi dia mengeluarkan suatu statement mengancam, bahkan sampai senekat untuk katanya menghabisi. Dan kalimatnya itu adalah kalian-kalian semua, bukan hanya ke Pak Louis. Jadi saya bilang hati-hati orang ini mulutnya, ya. Kalau kamu udah hati-hati mulutmu, satu saat akan ketemu dengan batunya, ya. Kamu akan dapatkan batunya. Artinya apa yang kita tabur kadang-kadang kita tuai. Jadi saya bilang sama si Dadali ini hati-hati, ya. Saya nggak pernah roasting-roasting lu, saya nggak pernah sebut-sebut nama lu, lalu lu bilangi saya banci kaleng. Saya punya berapa anak, coy? Lu bilang banci kaleng. Lalu saya nggak tolol, ya. Saya bisa berpikir normal, saya bisa tahu yang mana yang benar, yang mana yang baik. Saya bisa memberikan informasi, memotivasi kepada teman-teman. Tapi justru kalau saya melihat, nggak tahu siapa yang tolol sebenarnya. Sebentar-sebentar di waktu yang berbeda ngomong ini, di waktu yang berbeda ngomong ini. Jadi teman-teman VTuber merasa dirugikan, merasa mencoba selalu mencela VTube, padahal dia aja udah mundur. Apa maksud lu? Apa tujuan lu? Termasuk hater-hater yang lain, ya, yang si Ubanan, yang temannya itu kan, dia mengatakan bahwa disemprit SWI lagi, tapi tidak jadi bandel nakal. Lah, pertanyaan saya, SWI sendiri atau SWI sendiri bilang dinormalisasi. Nah, lalu kalau ada yang ngomong mau disemprit lagi, nah siapa yang tidak konsisten? Iya kan? Orang VTuber aja nunggu VTube semua.
dapat perizinan, sesuai perizinannya semua. Semua legalitasnya. Apa yang diminta oleh Pak Tong diikuti semua. Lalu logikanya ketika sudah diikuti semua, sekarang ya giliran SWI yang harus mengikuti janjinya, menepati janjinya. Lalu kalian si haters-haters yang mencoba mengurusi terus VTube katanya, bukan urusan saya coy VTube, tapi mau mencoba dijatuhkan terus. Memang kalian dirugikan apa? Kalian aja nggak masuk. Memang yang Sidadali sempat masuk tapi keluar lagi. Ya kan? Lucu kan? Sudah keluar lalu mau menuntut VP lagi. Di mana otak? Ya, siapa yang tolol sebenarnya? Ya. Dan yang si satu itu yang selalu mengatakan bukan urusan saya coy, tapi diurusi terus. Ya. Mau disemprit SWI tapi bandel. Bandel bagaimana coy? Udah legal 100% di Indonesia coy. Lu nggak terima. Siapa nggak terima VTube on? Lu mau ngapain lagi? Sekarang pertanyaannya adalah manajemen telah melakukan tugasnya. Ya. Tanggung jawabnya. Membuka VTube kembali. Mengikuti semua proses regulator. Pertanyaannya. Kalau lu selalu bilang menipu. Pada saat VTube lagi titik di take down. Harusnya udah lari. Tapi VTube terus ada untuk memberikan solusi. Dan kalau VTube mau nipu, kalian orang-orang pada cerdas katanya, kamu tinggal tanya aja ke manajemennya. Lu ada maksud mau nipu nggak? Jangan ngomong tipu-tipu coy. Ketika Anda tidak terbukti ditipu. Justru yang berhak menyatakan ditipu itu adalah member VTube. Bukan kalian semua, bukan Anda semua. Yang kor-kor, baik yang ubanan melintang, yang katanya bukan urusan saya, diurusi terus VTube coy. Coy, Indonesia bukan butuh orang cerdas, apalagi cerdas nyinyir. Tapi Indonesia butuh diberikan solusi di masa pandemi, di masa sulit. Tidak dipersulit coy. Kalian ngerti nggak? Hah? Gimana? Nipu kalian aja nggak ada masuk. Semua yang mencela VTube adalah orang dari luar, bukan orang dalam. Lalu apakah pernah VTube memaksa kalian untuk masuk di VTube? Lalu kalian mencela VTube? Mikir otak. Saya aja sendiri sampai sekarang nggak pernah dimaksa untuk mau masuk di dalam VTube. Itu kesadaran kita. Lalu sekarang mengatakan tipu. Lu ditipu dari mana? Ya si ubanan itu. Lu ditipu dari mana? Terus mau disemprit SWI lagi, disemprit. Nah, yang ngomong sudah dinormalisasi siapa? Kalau mau disemprit siapa? Jangan mencoba membuat informasi-informasi yang melulu yang, aduh coy, saya bilang Indonesia nggak butuh orang cerdas seperti lu. Kecerdasan lu apa? Lu tawarin orang jual gorengan? Ya? Sidadali bilang, buat konten bertiga. Memang kenapa? Mau bertiga, berempat, berlima, bersatu? Nggak usah pusingnya orang. Lu bilang, tolol. Apa lu pengertian tolol? Kalau saya itu orang yang tolol itu adalah orang tidak bisa konsisten. Yang mengurusi urusan orang. Ya, gila urusan namanya. Aduh, hati-hati coy. Ya. Saya nggak pernah urusi urusan orang. Ya. Lu sendiri kan nggak mau diurusi kan? Si Dirga. Jangan. Jadi kalau maksudnya lu nggak mau saya urusi, nggak usah sebut-sebut nama saya juga. Ya. Udah berapa kali kok sebut-sebut nama saya di channel-channel lu beberapa minggu yang lalu. Saya nggak pernah bahas-bahas lu. Lu bilang tolol, lu banci kaleng. Lu tahu dari mana saya banci kaleng? Hah? Lu tahu saya dari mana lu tolol? Jangan sok-sok gitu coy. Ya. Jangan meremehkan orang. Saya bisa mengkonter, saya bisa meluruskan apa yang orang bilang tentang saya. Saya nggak peduli siapapun. Dan saya nggak pernah takut sama siapapun kalau saya di posisi benar. Ya. Aduh, gimana sih? Saya nggak pernah sentil-sentil lu, coy. Ya, si Dirga. Jadi, dan saya tuh maksudnya respect sama kamu, ya, respect sama kamu di awal-awalnya. Tapi saya melihat kalau semakin lama dan kau akan men-roasting saya pun bisa roasting kamu, coy. Karena saya dalam hal ini adalah VTuber. Yang saya kerjakan adalah bagaimana memberikan solusi kepada teman-teman di masa pandemi. Kalian mau ngomong apa lagi? Sekarang udah VTube, PSE, PMSE, normalisasi. Pak Tongam sendiri mengatakan normalisasi. Lalu lu bilang ponzi. Tanya sama pemberi regulator, pemberi izin. Kenapa bisa melegalkan ponzi? Gimana sih? Siapa yang tolol sebenarnya semua? Ya, termasuk yang si cerdas itu yang katanya dari luar negeri. Yang katanya lulusan IT luar negeri. Coy, sekali lagi Indonesia tidak butuh orang cerdas. Cerdasnya hanya nyinyir dan nakut-nakuti. Kan lu tawari gorengan sendiri kan? Iya kan? Lu tawari gorengan. Lu tawari aplikasi yang tidak berizin saat itu.
Lu tahu Raja View? Apa kecerdasannya, coy? Lu selalu bilang, VTube bukan urusan saya, coy. Sampai sekarang, udah legal, ya, udah on, lu nggak terima. Dan memaksa orang untuk menutup VTube dengan alasan banyak orang dirugikan. Yang berhak untuk mengatakan dirugikan itu adalah orang yang member VTube. Tapi sejauh ini nggak ada yang protes. Kecuali saat itu di take down oleh SWI. Nanti setelah SWI men-take down, baru orang merasa dirugikan. VTube. Kalau kita berbicara masalah potensi dirugikan, atau kita berbicara bahwa ketika di top up dulu, dibayar dulu, diiming-iming dibayar dulu, baru itu merugikan. Tahu nggak? Asuransi. Dana saya habis hanya karena keterlambatan premi beberapa bulan. Hangus uang saya. Jadi apa? Ngomong-ngomong apa? Iya kan? Kalau kita bayar, siapa tahu tidak bisa diklaim juga, itu namanya penipu. Jadi kita harus berpikirlah, yang penting kita sepakat dalam menandatangani sesuatu, dalam sepakat melakukan itu. Tidak bisa kita ngomong begitu, ditipu-tipu. Siapa yang paksa kalian untuk masuk VTube? Lalu kalau Anda bilang, saya ditipu kalau Anda tidak ada di dalam, itu mikir coy, otak. Ya, kalian itu ngomong didasari dengan berbagai macam landasan, kebusukan hati. Nggak tahu. Apakah itu dari persaingan bisnis? Apakah itu memang karena mempertahankan reputasi? Apakah itu karena ada keinginan mau jadi terlibat dalam kepengurusan manajemen tapi tidak terpenuhi? Apakah itu VP mau dikejar-kejar nggak bisa? Padahal main gratisan. Otak nggak normal. Ya. Jadi saya kasih tahu kalian semua. Siapa yang tidak ada yang bisa menghalangi saya ketika saya membahas VTube dari channel saya. Dan saya pun sebagai warga negara Indonesia punya hak untuk berbicara. Dan saya kasih tahu ya coy, siapapun yang menjelek-jelekkan nama saya tanpa sebab dan tanpa dasar, semua yang saya ngomongkan itu ada dasarnya, pengalaman pribadi saya. Ya, mikirkan, karena kita ada histori di YouTube, ya. Termasuk yang si Ubanan itu beberapa kali membahas video saya, bahkan melaporkan saya, video saya dicela terus. Pikirkan, ya, pikirkan. Jadi teman-teman VTuber, saya ajak kalian, teman-teman semua, kita bersatu bergandengan tangan. VTube adalah rumah kita. Sudah dinormalisasi, semua prosesnya kita sudah melewati semua. Dan Pak Tongam sendiri mengatakan di IG-nya bahwa dinormalisasi. Kita harus percaya. Dan kita harus ya meminta hak kita. Manajemen telah mengikuti semua itu, apa lagi? Kita harus ngomongnya itu harus bisa dipercaya. Kalau iya, iya. Kalau tidak, tidak. Itu namanya jadi orang. Di mana bisa kita ada transaksi jual beli, kemudian sudah ditandatangani, sepakati, kemudian di cancel lagi. Mana bisa? Ya, harus elegan dong ya teman-teman ya, yang sering bertransaksi ya, Bung Semi, Bung Chris dan Bro Ferry ya. Untuk kalian yang ini ya, harus elegan ya teman-teman ya. Jadi VTuber, bergandengan tangan, bersehati, kerjakan misi Anda. Ini adalah bisnis era digital, masa depan. Sekali lagi saya mau sampaikan kepada kalian yang nyinyir, Indonesia tidak butuh orang cerdas yang katanya kalian merasa cerdas. Tetapi Indonesia sekarang masa sulit, butuh solusi. Ya, kalau yang satu yang mencela-mencela saya mengatakan saya tolol-tolol itu, saya cuma bertanya sebenarnya siapa yang tolol. Membela VTube mati-matian di awal, kemudian keluar, nggak bisa dipercaya ngomongannya. Menghajar si Ubanan, dia katanya motivator gagal, lalu baku hajar-hajar dia. Yang katanya motivator gagal itu ya, yang ada Ubanan, dia juga mengatakan bahwa ini kan artis tidak dikenal. Lalu sekarang seperti Teletubbies, ya mesra. Nggak tahu ke depannya apa lagi yang akan terjadi. Nah ini menurut saya orang yang tidak bisa dipercaya. Hambar. Jadi dia ngomong itu seperti angin, ya. Nggak bisa dipercaya teman-teman. Kalau Anda ngikut orang seperti ini, sebentar-sebentar dalam waktu dan kondisi apapun Anda bisa ditinggalkan begitu cepat. Yang katanya spion OJK, dan Bro Ferry tanya ke OJK apakah benar dia spion OJK. Kagak ada, ngomong doang. Termasuk si Ubanan itu ngomong doang, melulu. Ya, VTube tidak bakalan on, VTube tidak dinormalisasi. Sekarang faktanya, sekarang lagi dibahas-bahas VP. Lu tahu dari mana? Ya, udah beberapa orang yang mencairkan VP. Jadi artinya apa? Nggak usah lah kita urusi urusan orang.
Kita urusi diri kita sendiri. Kita urusi keluarga kita sendiri. Urusi usaha kita. Kalau kita lebih baik daripada orang lain, tunjukkan karya Anda. Itu aja intinya, ya. VTuber, tetap semangat, percaya, jangan dengarkan haters dari luar. Baik itu haters yang memang dari dulu nyinyir, yang kecewa, yang pernah jadi member, siapapun, fokus pada tujuan Anda, ya. Saya juga nggak banyak-banyak amat VP-nya, tapi namanya bagian daripada berusaha. Mau VP saya hilang, mau bagaimana, terserah. Bagian dari usaha, teman-teman, ya. Namanya berusaha, tetap ada risiko. Saya Dema, memberkati Anda semua, sukses dan salam.